Hai sahabat semua, apa kabar? Senang bisa menyapa kembali sahabat-sahabat semua di pagi hari ini. Hari ini hari Rabu ya nggak salah ya. Dan hari ini masih aktivitas tukang-tukang banyak banget. Dan bersamaan tukang yang masang tangga datang masih. Kemudian ini untuk kitchen set ya masih. Ya meskipun kelihatannya udah selesai, tapi ternyata pekerjaannya sangat rumit dan sangat banyak. Dan masih ada sedikit kekurangan komplain dari kami sana sini. Jadi hari ini datang lagi ya. Ada sedikit bencana kemarin. Jadi waktu itu kan aku bersih-bersih kulkas tuh, karena kan kulkasnya bukan built-in ya, bukan yang fix gitu. Jadi ada lubang lah, aku kan bersih-bersih karena kadang ada debu gitu, ada debu. Kemudian aku bersihin lah, lap aku jatuh gitu. Aku sebenarnya mau ngambil sih dengan sesuatu, tapi suamiku udah nggak sabar, dia mindah-mindah gitu. Akibatnya kan geser kan. Padahal itu udah dikasih stopper gitu, akhirnya kan membuka lagi. Nah ini hari ini termasuk membetulkan itu, sama sekaligus memastikan bahwa pintu-pintu semua sudah lurus. Kalau kemarin 2 hari itu ini apa namanya ngasih sealant gitu, jadi yang masih ada lubang rongga-rongga itu udah ditutupi. Hari ini finalisasi lagi masih gitu. Dan ternyata guys ya teman-teman, pekerjaan untuk dapur membuat kitchen set itu sangat rumit, sangat detail ya. Jadi aku harus akui, termasuk persiapan kami dari tempat semuanya tuh ya Allah cukup menguras waktu dan tenaga, pikiran juga gitu ya. Ada rasa was-was karena memang kitchen set itu tidak apa ya, tidak murah ya. Jadi kita cukup stres juga gitu. Jadi kita berharap dengan uang yang kita punya, dengan uang yang cukup banyak kita keluarkan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup optimal kan begitu, dengan sudah memilih mulai persiapan. Jadi jujur ya, waktu aku akan membuat kitchen set tuh banyak deh stresnya. Aku sering tidak bisa tidur malam ya. Sekarang ini kan banyak sekali penawaran-penawaran online ya di mana-mana. Jadi aku sendiri juga cukup selektif. Ada sih rasa was-was gitu, termasuk ketika aku mencari desainernya gitu. Dan alhamdulillah itu masih keluarga sendiri, jadi komunikasinya lebih enak, kemudian bisa membantu aku juga kalau ada kurang ini itu. Kemudian pada saat kita mencari vendor, aku mencari sana sini referensi-referensi online, kemudian akhirnya dia cukup memberikan rekomendasi dan menemani aku, dan akhirnya jadilah. Dan komunikasi sungguh baik. Jadi intinya bahwa ketika kita merancang membuat dapur itu ya, yang pertama kan memang harus desainnya dulu dipastikan sesuai dengan keinginan kita, anggaran, tempat juga ya. Yang pertama desainnya maunya seperti apa, sesederhana apapun lah. Yang kedua mencari vendor yang memang terpercaya gitu ya, dan kita bisa melihat hasil karyanya, kemudian membanding-bandingkan harga juga gitu ya. Kemudian mudah untuk diajak berkomunikasi, responsif ya, itu harus ada gitu. Dan dari pihak kita juga harus cukup selektif ya, artinya bahwa kita cukup responsif ketika ada ini itu, kita harus segera mengkomunikasikan gitu ya. Jadi itu sih kalau menurut aku, dan budgetnya terutama ya. Jadi mungkin selera terlalu tinggi, ternyata budget juga tidak sesuai. Dan perlu diketahui juga teman-teman, mungkin dari look tampilan bagus, tapi juga perlu diingat bahwa dia durabilitasnya tahan lama atau tidak, termasuk karena kan ada rayap dan sebagainya. Ini perlu juga dipikirkan karena ada beberapa pilihan bahan ya untuk membuat dapur itu ya. Ada multiplex ya, kemudian ada juga PVC, ada HMR gitu ya. Jadi perlu dipikirkan. Nah punya aku kebetulan kita pilih. So memang suaranya sangat gaduh sekali di sini karena yang satu pakai kompresor mesin untuk ini apa pelitur ya, menyelesaikan kayu-kayu di pintu dan jendela. Yang satunya lagi di atas apa istilahnya besi ya, jadi las gitu. Jadi rame banget ini suasananya gitu ya. Seperti inilah, jadi kita kadang juga stres juga karena semua kita atur sendiri ya. Kemarin ada sedikit kendala di lantai karena tukangnya tidak mengukur dari ruang tidurku terus baru ke kamar mandi. Memang kita inginnya dia mulai dari kamar mandi, ternyata setelah di kamar mandi udah selesai, ternyata ukuran lantainya itu yang di kamar tidur lebih rendah jadinya gitu. Nah kita siasati gimana kemarin ya, meskipun agak kecewa, cuma hanya saja ya sudahlah, barang udah terpasang ya, kita siasati bagaimana caranya, yang penting selisih tidak terlalu tinggi. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi akan aku
share lagi bagaimana proses penyelesaian dapur kami. Jadi mulai dari desain gitu ya, kemudian lantai ruangan kita siapkan semua itu juga cukup stres supaya apa, supaya keramiknya semua pas, termasuk terutama yang dinding gitu ya. Kemudian ini itu, kemudian pemasangan, kemudian ya begitulah teman-teman. Nanti akan kutunjukkan seperti apa, dan aku sangat puas dengan islandku. Awalnya aku merasa itu kebesaran, ternyata ketika aku udah jadi islandnya di tengah-tengah gitu, oke, punya deh pokoknya. Oke teman-teman, begitu aja aku mencoba untuk membuat roti cake hari ini. Dan ini aku berharap aku bisa segera pindah dapur ya, karena tapi it's okay, dapur ini cukup membantu aku 1 tahun aku menggunakannya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, please like, subscribe, dan komen, share kalau perlunya. Thank you for all, I love you all semua. Kakak beradik itu ini masang. Lagi muat-muat alat elektroniknya guys. Itu apa ya, itu mesin cuci kayaknya. Ini ovennya guys. It is dishwasher on freezer. Freezer. Where's dishwasher da? Zwei ya. Itu iya mas. Hah? Was ist das denn? Gaskocher. Gaskocher. Oh ya, bayan. Itu kompor gasnya. Lufter. Itu absorbernya, cooker hoodnya. Itu mesin cuci. Tesol? Oh, grand. Oh, kitchen. Sinknya udah ya. Sink haben wir auch. Ya. Like that ya darling. Yes. Genau richtig ya. Yes, perfekt. Very good. Smart. Direkt verstanden, was ich wollte. Yes. So no, Montag darling. For the finishing Montag. Ist das Lamb oder for drinking? Lamb. You can drink. Dangerous. Children. Yes. Ini marmernya udah mulai deh. Ya, Sonst, wenn sie es schneiden vorher, Ja. wenn sie tragen ist, dann ya that's why. Marmer udah terpasang nih guys. Yes, Burdeman. What is this good? ist noch in. Hah? Also der Platz gereicht. Das ist knapp. Obwohl, das wird nur, guck mal, einen Schrank hinstellen, ne? Stimmt. We will put shrunk there, darling. And we will not open at the same time all together, right? Und du sagst, es ist gut so, ist gut so. Ich hätte ein bisschen höher gestellt. Saya udah bilang kalau saya marah, kamar saya kunci biar tidur di sini. Guck mal, hier haben wir 90, sollen wir die lieber auch da 90 machen? 2 Meter höher. Iya kan problem. Da musst du nur übersetzen. Saya tuh Jani udah bilang 2 meter aja, 1,2 2 meter, tapi itu suamiku ndak mau. Ini 240 Pak. Nggak apa-apa Pak, nanti keluarga besar kalau anak cucu datang. Betul sekali. Ya. Kata ini bos. Bos.
Steuerschienen. 90, 90, 80, 90. Di Seite, Ja, hier hoch. Mas. Katanya dia minta digeser lagi ke sini dikit, Mas. Biaran lu, Mas, 90 90, Mas, itu enggak sempit. Soalnya kita masih punya tempat di sini. Geser, oke. Ich glaube, Schrank ist 50, ne? Ya udah. Das ist nur Platz hier. Kalau bukan yang ahli yang udah terpasang nih. Bismillah. Bismillah. Dorong aja ndak kuat tuh, Pak. Geser kemana? Punya bakal geser. Ya. Coba misalnya, goyang-goyang. Try, push. Can you push it? Masalah kalau dilihat ntar kalau ada apa-apa ini tuh nggak bisa ini dulu kan. Oke, Pak. Bagus ya, udah dikasih ini ya. Dikasih top table bagus ya. Kesan megah, kesan mewah udah ada. Betul. Kesan mewah. Sorry, Mister, but I'm, ja, special. Suamiku suka gampang shock. Yes. Jadi langsung Because it looks so different. ke dapur lari. Itu jelek banget sini gitu. Yes. Good. Wow. Kita coba udah masuk, kompornya udah tak coba sudah bisa masuk. Bisa ya? Nah, udah masuk. Iya. Nanti kan kalau ada yang masang kompor tinggal naruh. Oh yeah, he said that it's already put the hair there. Pas good. Yes. However, these are super, really. These are very good. Iya, darling, cook mal very. Yes. Dengan kayu jatinya bagus. Udah cantik, tinggal Schön, ne? tinggal dikasih kursi Dikasih aja ini. aus jetzt, Iya ya, sangat berbeda sekarang. Tinggal beli kursinya. Iya, Pak. Thank you, Mister. Terima kasih. Ih, keren loh. Mejanya bagus banget ya. Ini kerannya udah ada ya, Bu? Ya ada. Mau Kran in buat apa ya? He want to make it loh for this one. Hah? Achso, Kran ist in the Waschbecken drin, ne? Wasahan. Ih, keren banget ini. Ih. Hier müssen wir das machen. Genau so machen wir. Wow, darling. Apanya, Pak? Apa yang bolong? Oh, ini warnanya memang ada agak tua terus gini muda gitu ya, Pak, kayaknya ya. Motifnya memang begitu. No, wasahan. Ja, bei hier. Abstand. Oh, berarti 3 cm setengah ya udah. Ja, es ist da hinten was drin. Deswegen. Oke. Ja, deswegen muss das Loch sehen. Oke. Oh, darling. Findest du schon, darling? Ja, sehr schön. Nicht schön, sehr schön. Super ya. Luksus, darling. Ih, luksus banget. Mejanya luksus banget. Ih, keren abis. Tuh. Keren abis. Bagus banget ya. What about if our Badasima also for the top table with granite? Now, anu darling, I think better we buy for the oven like that in the Slavsima ya. This wood ya darling. Because it make us crazy, always lapen. Ya. Keren. Bagus. Marmer udah terpasang. Hah? Ya. Udah terpasang guys marmernya.
Die anderen sind die besten. Karaba. Was haben die anderen auswerten? Ayo putih ya, Ishap gegeben. Kesibukan di dapur. Ini ada yang finalisasi, ada yang itu untuk airnya ya. Untuk air. Mana kuda? Weiterarbeiten wir nur das hier. Oh, Mas Hari ini kesibukannya cuma ngerjakan ini atau punya waktu untuk mengerjakan yang lainnya? Karena kayaknya keren maksud aku karena kita udah beli semua ya. Ya? Keramiknya kamar mandi udah. Sudah semua? Oh iya, enggak pakai aja. Iya. Terus kamar mandi 2 itu keramiknya udah selesai, kerannya ada, wastafelnya ada, semua sudah ada. Toiletnya juga sudah ada semua. Ya? Atau gimana? Kalau memang tidak ada rencana yang lain gitu karena sudah kesini gitu kan. Sebenarnya ada cuma nanti mungkin jam 3 bisa. Oh gitu. Jadi I have project at 3. Ja, no problem. So, jetzt erstmal. Ya tuh guys, semua pada ketakutan karena ada yang nyemprot kan itu, nah itu kan. Tuh kan nyemprot, baunya keras sekali. Orang kayak terkepung lari sana lari sini biar nggak kena itu sih apa. Baunya loh keras banget, aku aja pusing ya. Tuh. Nanya, tadi aku pakai 6 kuning telur, 4 putih telur. Jadi 2 putih telur aku ambil dengan 6 kuning telur ya. Terus ini aku udah siapin tepung terigunya, ini aku pakai 180 gram. Terus aku tambah susu kurang lebih ya 1 sendok makan ya. Terus aku kasih maizena juga 1 sendok makan. Terus aku kasih baking powder. Ini mau aku letakkan ke sini guys ya. Terus aku coba untuk aduk-aduk aja seperti ini ya. Tuh kayak gini aja, soalnya aku takut terlalu banyak aduk nanti takutnya bantat. Tapi alhamdulillah sih buat beberapa kali itu aku dengan resep sembarangan ala-ala aku gitu fine aja dan enak-enak aja. Kadang aku buat kue marmer, kadang aku kasih apa namanya itu cappuccino, bubuk cappuccino dengan adonan yang sama. Tuh, kayak gini-gini aja sih. Jadi nggak aku ini, paling nanti sedikit dengan mixer dengan kecepatan paling rendah ya untuk finalnya gitu biar benar-benar tercampur rata gitu. Oh iya, aku kasih garam dikit tadi pas di ini sih, pas di adonan basahnya. Jadi aku mulai nih. Biasanya tuh aku pakai apa namanya, pakai mixer duduk ya, tapi aku kok males ya. Ini dah tinggal ngasih ini mentega. Ini menteganya 125 gram. Terus aku kasih apa namanya, minyak ya, minyaknya sekitar 50 ml lah gitu ya. Ini aku masukin aja ke sini. Tuh. Nanti tinggal pelan-pelan aku aduk lagi kayak gitu tadi ya. Nanti terakhir baru aku campur-campur gitu, soalnya takut sih ya kalau terlalu banyak gitu. Hampir aja. Oh, ini aja. Terus nanti terakhir baru aku supaya nggak terlalu banyak ini juga. Terakhir baru aku aduk rata ya, itu aja. Sekarang kita aduk ya, biar enak. Aku kok pengen tambah ini ya, almond ya. Aku beli almond waktu itu ya, nanti aku aduk supaya rata almondnya. Almondnya tipis-tipis banget, kemudian aku agak remet gitu ya, jadi dia biar nyampur gitu. Karena
aku pencinta almond. Ya. Tercampur rata. Tuh kan. Bagus adonannya kalau dilihat. Ya. Oh, tadi aku pakai ovalet. Ovaletnya 1 sendok teh bumbung ya. Adonannya aku tambah dengan pewarna warna apa ini ya? Kuning tua ya, biar nanti urin. Kemudian ada adonan yang aku ambil sekitar 3-4 sendok makan, terus aku tambah dengan bubuk coklat Van Houten sama bubuk cair gini ya, sama coklat cair gitu. Sesuai selera ya guys ya. Oke, sekarang aku memasukkan ke loyang aku. Dah, ini kalau nggak salah loyangnya 28 cm ya. Oke, sekarang kita masukkan coklatnya. Ini ala-ala Julia ya. Ini aja. Kan aku memang bukan chef ya. Itu tinggal aku giniin aja ya. Apapun ini karya aku, dan suami aku sangat suka dengan masakan aku. Oke. Time to bake. Oven tangkring loh guys, teman-teman. Ini aku pakai oven tangkring karena memang aku tidak berniat membeli yang oven listrik kemarin, karena kita mau pakai yang built-in. Jadi jadilah aku membeli yang kayak gini karena hanya untuk sementara. Dan mungkin sekitar 25 menit udah matang rotiku dengan api kecil-kecil saja. Jadi aku membuat kue karena suamiku mengatakan kue aku paling enak dari kue-kue yang lainnya kan. Itu bagus gitu loh. Ih, bagus banget kuenya. Gendut kuenya. Mantap. Besar, masih panas dipotong. Iya, memang ramalannya tengah hari hujan sampai sore. Ih. Bagus.